Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang kaidah pencacahan. Pada kesempatan kali ini dilanjutkan materi yang ketiga tentang kombinatorika, yaitu peluang kejadian. Kita mulai dari percobaan, ruang sampel, frekuensi relatif, dan peluang suatu kejadian. Percobaan adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Percobaan di sini dimaksudkan juga adalah kejadian, bisa pelambungan mata uang, pelambungan mata dadu, atau pengambilan bola pada suatu kotak, atau pengambilan kartu pada satu set kartu remi, dan lain sebagainya. Ruang sampel ini adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari percobaan disimbolkan dengan S. Sedangkan titik sampel itu adalah anggota dari ruang sampel. Notasi banyaknya titik sampel yaitu NS. Kita lihat contohnya, dua uang logam dilambungkan bersamaan. Tentukan ruang sampel, banyak ruang sampel, dan titik sampel. Maka ruang sampelnya kita buat dengan bantuan tabel seperti ini. Bisa saja mata uang logam yang pertama muncul angka, yang kedua juga angka. Kemudian yang pertama angka, yang kedua gambar. Atau mata uang yang pertama gambar, yang kedua angka. Atau yang pertama dan kedua gambar semua. Maka ruang sampelnya bisa dituliskan dalam pasangan angka dan angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar gambar. Dengan banyaknya ruang sampel ada 4. Sedangkan titik sampelnya tadi AA, AG, GA, dan GG. Kemudian frekuensi relatif adalah perbandingan banyaknya muncul kejadian A dengan banyaknya percobaan. Frekuensi relatif contohnya pada hasil pelemparan sebuah koin sebanyak 10 kali, 20 kali, dan 30 kali. Muncul A-nya yang 10 kali 6, kemudian gambarnya 4. Yang 20 kali angkanya 9, gambarnya 11. Dan yang 30 kali angkanya 16, gambarnya 14. Maka bisa kita tentukan frekuensinya untuk yang pertama tadi yang 10 kali itu diperoleh frekuensi relatif hanya 6/10, gambarnya 4/10. Dan seterusnya sampai dengan yang 30 kali frekuensi hanya 16/30, sedangkan yang gambar 14/20. Kemudian masuk ke peluang suatu kejadian, suatu percobaan atau kejadian dengan ruang sampel yang berhingga banyaknya, dan setiap titik sampel mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul, maka peluang kejadian A dinyatakan sebagai NA dibagi NS. NA ini yang ditanyakan atau kejadiannya, NS adalah semua kemungkinan yang mungkin. Peluang ini berkisar antara 0 sampai 1. Kalau 0 itu tidak mungkin terjadi, kalau 1 itu pasti terjadi. Contohnya pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang kejadian munculnya mata dadu 5. Mata dadu 5 itu hanya ada 1, sedangkan kemungkinannya ada 6 mata dadu yang seperti kubus itu, maka peluang munculnya mata dadu 5 itu adalah 1/6. Kemudian menentukan peluang dengan kombinasi. Dalam sebuah kotak ada 9 bola yang diberi nomor 1 sampai 9. Jika ada 2 bola diambil secara acak sekaligus, tentukan peluang terambilnya kedua bola bernomor 5. Maka semua yang mungkin itu 2 dari 9 bola adalah 9C2. 9 faktorial dibagi 7 faktorial dibagi lagi 2 faktorial, isinya nanti 36. Kemudian kejadian pengambilan 2 bola sekaligus dari 4 itu adalah 4C2, hasilnya 6, maka peluangnya adalah 6/36 atau disederhanakan menjadi 1/6.
Berikutnya dengan pola segitiga Pascal, itu dengan 2 pangkat N diambilkan segitiga Pascalnya seperti ini. Kemudian kombinasinya terbentuk pola NC0, NC1, NC2 dan seterusnya. Ini 11, kemudian 121, 2 ini dari penambahan 1 tambah 1, 3 di sini dari penambahan 1 tambah 2, dan seterusnya 4 ini dari penambahan 1 tambah 3, 6 dari 3 tambah 3. Contohnya 8 uang logam dilempar bersamaan, tentukan peluang munculnya 2 angka. Maka NS-nya 2 pangkat 8, N-nya ini karena ada 8 uang logam, dicari ketemunya 256, kemudian munculnya 2 angka, itu 8C2 yaitu 28, maka peluang munculnya 2 angka dari 8 uang logam yang dilemparkan bersama-sama adalah 28 per 256 atau disederhanakan menjadi 7 per 64. Berikutnya frekuensi harapan suatu kejadian itu adalah hasil kali peluang kejadian dengan banyaknya percobaan. Contohnya, 3 uang logam yang dilempar bersama-sama sebanyak 120 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya angka 1, munculnya 1 angka. Maka dari 3 uang logam itu kemungkinannya ada 8 gambar semua, gambar-gambar angka dan seterusnya sampai angka semua. Yang munculnya 1 angka ini bisa GGA, bisa GAG, bisa AGG, ada 3. Berarti 3 per 8 dikali banyaknya percobaan 120, ketemunya 45. Komplement suatu kejadian, misalkan diketahui ruang sampel S, kejadian A dan kejadian bukan A dinotasikan A pangkat C, maka banyak kejadian yang bukan A atau N A pangkat C itu tinggal NS-nya dikurangi NA. Sehingga peluang A komplemennya 1 dikurangi peluang A. Contohnya, peluang bahwa Fani lulus ujian 0,82, tentukan peluang Fani tidak lulus ujian, tinggal 1 dikurangi 0,82 yaitu 0,18. Demikian, silakan soal latihan berikut dikerjakan. Yang pertama, tentukan seluruh titik sampel dan banyak ruang sampel jika sebuah dadu dan koin dilambungkan bersama. Yang kedua, jika 4 koin ditos atau dilambungkan bersama, tentukan titik sampel muncul 3 angka dan banyak titik sampel tersebut. Yang ketiga, jika 2 dadu ditos bersama, tentukan seluruh titik sampel dalam bentuk tabel dan banyak ruang sampelnya. Yang keempat, lakukan percobaan untuk pelemparan sebuah dadu sebanyak 30 kali, 60 kali, dan 80 kali, serta 120 kali. Hasil pelemparan pada percobaan tersebut dirangkum pada tabel berikut. Nah, silahkan dilakukan. Kemudian nanti pertanyaannya setelah dilengkapi tabelnya tadi, mendekati nilai berapakah frekuensi yang diperoleh jika pelemparan dilakukan sebanyak-banyaknya. Yang kelima, hasil percobaan pemeriksaan kualitas 50 TV LED merek tertentu di suatu laboratorium diperoleh bahwa ada 45 TV LED berkualitas baik dan 5 TV LED berkualitas buruk. Tentukan frekuensi relatif dari setiap hasil percobaan tersebut. Tentukan persentase banyak TV LED yang baik dari percobaan tersebut. Yang keenam, sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu kurang dari 3. Yang ketujuh, dari seperangkat kartu bridge atau kartu remi akan diambil 1 kartu secara acak, tentukan peluang terambilnya kartu jack berwarna merah. Berikutnya nomor 8, diketahui dalam sebuah kantong ada 8 kelereng putih, 12 kelereng merah, dan 10 kelereng kuning. Dari kantong tersebut diambil sebuah kelereng secara acak, tentukan peluang yang terambil sebuah kelereng berwarna putih. Nomor 9, 3 koin dilambungkan bersama-sama sekali, tentukan peluang munculnya paling sedikit 2 sisi angka. 10, sebuah kotak berisi 6 bola merah,
5 bola biru dan 4 bola putih. Dari kotak tersebut diambil 3 bola sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambilnya bola berwarna yang berlainan. 11. 3 kartu diambil sekaligus secara acak dari satu set kartu bridge. Tentukan peluang kartu yang terambil 2 as dan 1 king. Berikutnya nomor 12. 5 uang logam dilempar bersama. Tentukan peluang muncul gambar kurang dari atau sama dengan 4. Yang ke-13, sepasang suami istri berencana memiliki 6 anak. Tentukan peluang anak-anaknya paling banyak 3 perempuan. 14, 2 dadu dilempar bersama sebanyak 180 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah kurang dari 6. 15, 3 dadu dilempar bersama sebanyak 432 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul jumlah mata ketiga dadu sama dengan 9. 16, suatu bibit tanaman memiliki peluang tumbuh 0,78. Bibit tanaman tersebut ditanam pada suatu lahan sebanyak 10.000 bibit. Tentukan perkiraan tanaman yang tidak tumbuh. Dan yang terakhir, nomor 17, dari data pasien rumah sakit di Jakarta, sebanyak 3% terinfeksi virus flu burung. Jika di suatu rumah sakit terdapat 300 pasien, tentukan pasien yang terbebas dari virus flu burung. Demikian untuk materi yang ketiga tentang peluang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.